Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Ardi Kusuma dengan NPM 21150611110. Di video kali ini saya akan membahas mengenai keterkaitan antara studi independen saya dengan mata kuliah keamanan sistem informasi. Jadi mungkin langsung saja. Nah, yang pertama itu dari gambaran umum. Jadi saya akan menjelaskan gambaran umum dari si perusahaan atau tempat saya studi independen kemarin dan juga kompetensi yang terkait yang diajarkan pada studi independen saya. Nah, jadi yang pertama data perusahaan yang saya eh, jalanin atau saya belajar di sana yaitu di Data Academy. Data Academy ini adalah pusat pembelajaran yang berfokus di area data science dan artificial intelligence. Data Academy membangun ekosistem yang diberi nama Hexa Helix Concept. Nah, Data Academy ini sendiri melakukan sinergi dengan beberapa pihak, mulai dari universitas, institusi, pemerintahan, korporasi, prinsipal, profesional, dan juga komunitas dalam menyiapkan talenta-talenta di bidang data. Jadi, Data Academy ini fokusnya ke data. Nah, untuk stupen saya sendiri kemarin, saya mengambil posisi data analis. Jadi kemarin tuh ada tiga posisi. Yang pertama ada data engineer, yang kedua data science, dan terakhir yaitu data analis. Nah, untuk saya sendiri kemarin saya mengambil data analis. Nah, data analis ini tugas utamanya sendiri yaitu eh, seorang yang melibatkan penggunaan keterampilan analisis data untuk mengeksplorasi dan memahami pola, tren, dan juga wawasan yang terkandung dalam data. Jadi, di situ saya selama studi mengeksplorin data-data yang akan digunakan dan akan dibuat visualisasi datanya. Hasil dari visualisasi data tersebut akan diberikan kepada user untuk lebih lanjut bagaimana sih perusahaan atau user tersebut menggunakan data tersebut ke depannya. Nah, ini lalu selanjutnya terdapat deskripsi kegiatan atau aktivitas selama studi saya. Jadi aktivitas tersebut ada online, yaitu online, jadi full online studi saya, di mana aktivitas ini terbagi menjadi dua, yaitu individu dan juga tim. Untuk individu tersendiri itu membuat suatu tugas dari pembelajaran-pembelajaran terkait selama studi dari SQL, ada juga eh, visualisasi data, visualisasi desain, dan juga lainnya. Nah, untuk tim sendiri itu mungkin ada di beberapa tugas dan juga pada tentunya di proyek akhir. Jadi proyek akhir tersebut dalam bentuk tim. Nah, lalu juga ada juga terdapat sesi mentoring, di mana sesi mentoring ini berguna bagi mahasiswa untuk bertanya kepada expert apa yang telah dipelajarin atau yang dipahami oleh si mahasiswa terkait materi yang diajarkan atau diberi oleh para mentor. Nah, di situ kami berkonsultasi dengan para expert tersebut. Nah, ini berikut kompetensi yang dikembangkan pada studi saya kemarin. Jadi yang pertama itu ada SQL untuk analisis data. Yang kedua yaitu data preparation dengan menggunakan Tableau Prep. Lalu ketiga yaitu data dan business understanding. Lalu yang keempat yaitu visualisasi data. Lalu visualisasi desain analitik, dasar Python untuk analitik, soft skill, dan juga terakhir yaitu project akhir. Nah, lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai pembelajaran terkait terhadap mata kuliah yang saya konversikan. Nah, mungkin sebelumnya saya mungkin akan menjelaskan terkait dengan keamanan sistem informasi. Jadi keamanan sistem informasi sendiri adalah upaya untuk melindungi data dan informasi dari akses, penggunaan, pengungkapan, penghancuran, modifikasi, atau gangguan yang tidak sah. Nah, tujuan utamanya sendiri adalah menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, serta menjaga agar sistem informasi beroperasi dengan cara yang diinginkan.
Nah, lalu selanjutnya hubungan mata kuliah ini sebelumnya maaf, mata kuliah keamanan informasi, eh, sistem informasi. Nah, keamanan sistem informasi dan kegiatan stupen pada posisi analis saya yang saya ambil kemarin. Jadi untuk keamanan sistem informasi sendiri itu pada pembelajaran SQL atau Structure Query Language atau bahasa query, di mana di situ kemarin diajarkan bagaimana cara hak akses dari sintak atau kode yang kita buat bagi si pengguna, bagi si user atau si pihak untuk mengedit query selanjutnya. Jadi query-query tersebut nanti tidak hanya dipakai oleh satu orang, tetapi juga dipakai oleh beberapa orang. Nah, di dalam query tersebut kita bisa mengeditnya, mengeditnya kan. Nah, pada saat mengedit kita diberikan beberapa hak akses. Tentunya eh, hak akses ini itu misalkan seperti kita mengcopy beberapa query. Nah, pada saat mengcopy query tersebut, kita eh, diberikan hanya beberapa pengkopian saja. Jadi tidak semua query tersebut dapat di-copy, tetapi hanya sebagian saja. Nah, ini tentunya melibatkan eh, sintak yang perlu dibuat di dalam SQL tersebut. Nah, mungkin itu fokus utama dari stupen saya kemarin terhadap eh, mata kuliah keamanan sistem informasi. Lalu selanjutnya mungkin beberapa penjelasan sebelum praktiknya pada SQL kemarin. Jadi yang pertama ada keamanan database. Jadi di situ dijelaskan bagaimana seorang data analis perlu memahami dan menerapkan praktik-praktik keamanan ini pada saat mengakses dan menganalisis data menggunakan SQL. Lalu selanjutnya yaitu pada si akses pengguna. Nah, itu yang tadi. Jadi, pada saat seorang datalis menggunakan SQL, mereka harus mematuhi kebijakan keamanan akses dan memastikan bahwa mereka hanya dapat mengakses data yang relevan untuk tugas analisis mereka. Jadi, itu tidak semua data itu dapat dapat diambil oleh si data analis tersebut untuk dibuat visualisasinya. Namun hanya beberapa saja. Sehingga kita perlu membuat sintak atau kode di dalam SQL. Nah, kan jadi si administrator pertama itu dapat mengcopy semuanya atau mengedit semua data. Namun untuk selanjutnya itu sound tersebut tidak dapat mengedit atau mengcopy seluruh data yang diambil pada pada hal yang utamanya. Lalu yang ketiga yaitu pencegahan SQL injection. Nah, jadi di mana dijelaskan seorang data analis harus memahami dan menerapkan praktik keamanan untuk mencegah SQL injection saat menulis atau menjalankan query. SQL injection itu apa sih? Jadi injection adalah sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data sebuah aplikasi. Nah, lalu selanjutnya ada audit dan pemantauan, di mana data analis di sini perlu memahami pentingnya mencatat dan memantau aktivitas SQL untuk melacak potensi ancaman atau insiden keamanan. Nah, konsep audit atau pemantauan keamanan sendiri dalam mata kuliah keamanan informasi mungkin dapat mempengaruhi cara seorang analis untuk melihat dan mengelola aktivitas SQL. Lalu yang kelima yaitu enkripsi data. Nah, untuk penggunaan enkripsi data yaitu untuk melindungi informasi yang sensitif. Jadi, saat seorang data analis menggunakan SQL, mereka perlu mengakses dan menganalisis data yang dienkripsi, sehingga memahami konsep enkripsi menjadi penting. Nah, mungkin itu saja hal yang terkait dengan mata kuliah keamanan sistem informasi. Lalu selanjutnya ini ada dokumentasi pada saat student saya kemarin.
Baiklah, sekian video penjelasan saya terkait hal-hal yang berhubungan dengan mata kuliah keamanan siswa informasi yang saya konversikan dengan student saya. Mungkin apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.